Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang mudharabah dan izarah. Nah, di sini kami beranggotakan yang pertama Rifatul Khairiyah, Aulia Rahman, Rian Wulandari, Ahmad Ubaidillah, Diki Nova Sakbani, Syafiq Muhammad, Citra Dewi Retnosari, Putri Alfia Ashifa, Dian Rizky, dan Cut Marsanda Agifa. Langsung saja kita ke pengertian mudharabah. Secara etimologis, mudharabah adalah berjalan di atas bumi. Sedangkan secara terminologis, mudharabah adalah kontrak atau perjanjian di antara pemilik modal atau rab al-mal dan pengguna dana atau mudarib untuk melakukan aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Jika terjadi kerugian dalam keadaan normal, maka pengelola modal atau rab al-mal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana atau mudarib dalam menjalankan usahanya. Nah, adapun hadis tentang mudharabah yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia menyarankan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, dan membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya. Selanjutnya, kandungan dari hadis tersebut. Yang pertama, akad mudharabah itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Yang kedua, berdiri dari pihak mitra usaha antara pemodal atau sahibul mal dengan pengelola atau mudharib. Yang ketiga, terdapat syarat dan pengikat. Yang keempat, pertanggungjawaban pengelola. Nah, adanya 4 kandungan tentang konsep mudharabah dalam kandungan hadis ini memang belum secara keseluruhan membahas konsepsi. Ada beberapa hal berdasar yang tidak disebutkan dalam kandungan hadis tersebut. Misalnya, tidak adanya skema pembagian hasil dan rugi antara sahibul mal dan mudarib. Kemudian, tidak disebutkan pula tanggung jawab dari sahibul mal. Baik, hadis selanjutnya hadis tentang mudharabah yang berbunyi An Shalih bin Suhaib an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun fihinnal barakahul bai'u ila ajalin muqadiratu wa akhlatu burra bisyairil lil baiti la lil bai', yang artinya dari Shalih bin Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, qaradah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Selanjutnya pengertian Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Sedang menurut arti bahasa adalah nama upah. Menurut pengertian syara, al-ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Selanjutnya hadis tentang ijarah. Aqtul ajiral ajrahu qabla ayyajifa araquhu, yang artinya berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Al-Munawi berkata, diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberi gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberi gaji setelah pekerjaan itu selesai, ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering ataupun keringatnya telah kering. Kesimpulan dari hadis di atas adalah diperintahkannya membayar gaji setelah pekerja menyelesaikan pekerjaan atau membayar gaji secara tepat waktu sesuai kesepakatan, karena menunda pemberian gaji adalah bentuk dari kezaliman. Selanjutnya, hadis tentang ijarah yang berbunyi An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahtajama wa atal hijama ajrahu,
yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah berbekam kemudian memberi upah pada tukang bekam. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah transaksi akad ijarah yang berkenaan dengan jasa yang diberikan upahnya sudah ada, dan ini menjadi salah satu dasar hukum terhadap transaksi ijarah pada masa sekarang. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.